kehendak bebas. Berada di tengah masyarakat yang masih tertidur, membuat kita lupa akan jati diri dan kekuatan yang kita miliki. Kita merasa harus beradaptasi dengan perkembangan tren, teknologi, dan berita agar bisa diterima oleh masyarakat. Jika kita tidak tahu akan gosip infotainment terbaru, maka teman-teman kita akan menganggap kita kuper dan tidak update. Kita akan berusaha untuk menjadi seperti teman-teman kita agar diterima oleh mereka. Pernahkah rekan-rekan berpikir, apakah makna kehidupan sedangkal mengikuti tren, berita, maupun gosip? Bukankah begitu banyak hal di luar sana yang menawarkan segudang pengalaman bermakna bagi pertumbuhan jiwa kita? Hal ini akan sulit untuk dilihat ketika kita berada dalam lingkaran vibrasi yang rendah. Mata ketiga kita dibuat buram dengan perasaan yang berada pada frekuensi lemah, seperti rasa malu, rasa bersalah, apati, duka, maupun ketakutan. Sekumpulan orang yang berada pada frekuensi lemah akan menularkan getaran mereka ke orang lain dan membuat energi menjadi terkuras. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menjadi selektif dalam lingkaran sosial tempat kita berada. Kita harus lebih bijak dalam memberikan akses kepada orang lain yang bisa masuk ke dalam hidup kita. Karena di saat kita mengalami kebangkitan spiritual, frekuensi kita mengalami ketidakstabilan. Kita harus melakukan olah batin secara rutin untuk menyelaraskan energi kita. Jadi bisa dipahami, jika energi kita sendiri tidak selaras, maka akan sulit berada di lingkaran yang memiliki getaran yang rendah. Seiring berjalannya waktu, di mana kita sudah bisa menyelaraskan energi 7 cakra, serta memahami energi feminin dan maskulin yang ada di diri kita, maka ilusi yang selama ini kita jalani sedikit demi sedikit akan runtuh. Pemrograman lama yang kita yakini sebagai kebenaran membuat kita terguncang dan mempertanyakan segala hal. Apakah kehidupan yang kita jalani selama ini adalah sebuah kebenaran atau rekayasa? Apakah selama ini kita dimanipulasi dan memanipulasi orang lain? Pertanyaan demi pertanyaan hadir di benak kita ketika kita berdoa maupun melakukan praktik meditasi. Kita pun kemudian akan tiba di sebuah pertanyaan. Apakah kita memiliki kontrol akan diri sendiri? Setiap manusia yang lahir di bumi memiliki sebuah hadiah yang begitu spesial. Hadiah ini mungkin tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang terlahir di planet lain. Hadiah ini disebut dengan kehendak bebas atau free will. Ketika kita terlahir di dunia, kita membawa hadiah ini dengan begitu antusias. Namun, seiring kita beranjak dewasa, kita masuk ke dalam matriks yang memprogram kita sehingga kita tertidur dan terus berada di vibrasi yang lemah. Kita melupakan hadiah yang diberikan oleh Sang Pencipta dan meletakkannya dengan sembarangan, sampai akhirnya kita lupa di mana kita meletakkan hadiah tersebut. Kita mengizinkan orang lain melewati batasan, memanfaatkan, dan memanipulasi kita. Kita pun melakukan hal yang sama, karena kita melupakan hadiah yang kita bawa saat inkarnasi ke bumi juga dimiliki oleh semua umat manusia. Namun, ketika kita keluar dari pemrograman yang lama, kita akhirnya mengingat di mana kita meletakkan hadiah spesial yang pernah kita miliki. Mengapa hadiah ini begitu spesial? Apa yang membuat kehendak bebas umat manusia menjadi begitu berharga dan kuat? Kehendak bebas adalah kebebasan yang dimiliki semua umat manusia dalam mengambil keputusan dalam hidup. Masing-masing orang diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan eksplorasi pengalaman hidup yang mereka butuhkan sebagai pembelajaran. Ada yang memutuskan untuk mengalami kegelapan, ada yang menggunakan kehendak bebas mereka untuk berada di jalan cahaya. Keduanya tidak ada yang salah dan benar, karena keduanya adalah pengalaman yang dibutuhkan oleh masing-masing individu untuk belajar. Pilihan ini berasal dari kehendak bebas atau free will. Jika kita merasa marah karena orang lain tidak mau kita tarik ke jalan terang, maka pahamilah bahwa orang lain juga memiliki free will.
Mereka bebas memilih jalan apa yang ingin mereka lalui. Kita tidak bisa memaksakan kehendak bebas kita ke orang lain. Hal ini hanya akan menciptakan karma yang bergulir dan kembali kepada kita suatu saat nanti. Jadi, hendaknya kita jangan sampai melakukan intervensi terhadap pelajaran yang dialami oleh orang lain. Jadilah pengamat yang objektif. Berikan bantuan hanya ketika orang lain meminta. Dengan catatan, gunakan kembali kebijaksanaan kita. Jangan sampai energi kita terkuras habis untuk membantu orang lain. Seringkali bantuan yang kita berikan berasal dari ego, karena ingin berjasa kepada orang lain. Bantulah orang lain tanpa pamrih. Ketika ingin membantu orang lain, lakukan tanpa harus memamerkannya di media sosial atau bercerita kepada orang banyak. Sekali lagi, jangan memberikan bantuan yang berasal dari ego. Memahami kehendak bebas adalah hal yang kita pelajari selangkah demi selangkah. Kita akan terus memahami bahwa pikiran, ucapan, maupun tindakan yang kita lakukan berada di bawah kendali kita karena kita memiliki free will. Apakah kita ingin menyakiti orang lain atau mengasihi orang lain? Keduanya adalah pilihan yang bisa kita ambil salah satu. Kita hanya perlu mengingat adanya hukum universal agung yang disebut karma. Setiap energi yang kita keluarkan akan kembali lagi ke diri kita. Jika kita merasa hidup kita sengsara, maka selama ini kita menggunakan free will kita di jalan penderitaan. Jika kita ingin hidup bahagia dan damai, maka hanya gunakan kehendak bebas untuk perbuatan yang membantu dan melayani sesama. Gunakan kehendak bebas yang dianugerahi kepada kita dengan bijak. Tundukkan ego, kuasai diri, dan jadilah sadar akan setiap upaya yang kita lakukan.